Assalamualaikum Bu Arina. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, selamat pagi juga, Bu. Ya, pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, Bu, sehat. Bu Nani sendiri, apa kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Oh iya, Bu Arina, dengar-dengar ada yang mau disampaikan ya Bu? Betul? Iya, Ibu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nani. Baik. Tapi ini kita hanya ada waktu beberapa menit saja ya Bu. Mungkin cukup 10 sampai 15 menit Bu. Kira-kira nanti kita ngobrol ya Bu. Ya, Bu. Ya. Silakan Bu Arina kalau ada yang mau disampaikan. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi gini, Bu, terkait rekan guru di sekolah saya, Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan gitu ya, Bu. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi gitu, Bu. Padahal kan yang sudah kita ketahui bersama ya, Bu, Ya. perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, Bu. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan seperti itu, Bu. Tapi hanya menggunakan konvensional saja metodenya, sehingga pembelajarannya menjadi kurang bervariatif, Bu. Padahal, Bu, alhamdulillah di SMK saya sudah menjadi SMK pusat keunggulan, Bu. Nah, untuk bidang pusat keunggulannya kita kan di dalam bidang IT, Bu. Jadi kok kenapa kita tidak melakukan perubahan, kita menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk saat ini gitu, Bu, untuk pembelajaran khususnya ya, Bu, ya. Seperti itu, Bu. Oh, hebat sekali ya SMK-nya Ibu. Selamat ya Bu, SMK-nya sudah menjadi juara satu dalam tingkat pendidikan terutama di bidang IT ya Bu. Ya, pusat Kemudian, keunggulan lebih tepatnya ya, Bu, ya. Terima oh kasih iya banyak, ya Bu Bu. Nani. Iya Bu. Oke Bu, kalau seperti itu saya garis bawahi. Berarti permasalahan dari Bu Arina ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan di sekolahnya Ibu yang kurang bervariatif gitu ya, Bu? Iya, Ibu. Betul sekali, Bu. Oh, jadi baik. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu ingin dapatkan? Dari percakapan hari ini, mungkin saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah, Bu, terhadap guru-guru, terutama dalam menyampaikan materi pembelajarannya, Bu. Oh, oke. Jadi yang ingin Ibu Arina adanya perubahan seperti itu ya, Bu? Iya, Ibu, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, Bu, terkait tentang penyampaian materi para guru-guru di kelasnya, Bu, seperti itu. Iya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Arina ingin lihat atau ingin dapatkan dari sekolahnya Ibu? Sebenarnya saya, perubahan yang diinginkan saya misalkan seperti ini, Bu, pada penyampaian metodenya, atau model, atau media pembelajarannya yang bervariatif, Bu. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Wordwall atau Quizizz ya, Bu, ya, yang sekarang masih marak-maraknya di dunia pendidikan ya, Bu, ya. Ya. Atau hanya sekedar, membuat presentasi PowerPoint misal seperti itu, Bu, itu juga menurut saya sudah lebih baik, Bu, daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun pada saat pembelajaran di kelas. Jadi intinya supaya bervariatif saja sih, Bu. Oh, iya iya. Baik, Bu. Yang tadi Ibu Arina sampaikan yaitu guru dapat menggunakan metode atau model atau media pembelajaran yang bervariatif gitu ya Bu. Jadi bisa Iya, dikatakan ya kondisinya yang ideal gitu ya Bu. Atau berada di level lebih dari
7 atau 8 gitu ya Bu. Untung-untung bisa mencapai level 10 gitu Bu. Kira-kira di sekolah Bu Arina berada di level berapa sekarang Bu? Sepertinya masih berada di level 5 Bu, karena memang sebenarnya di sekolah saya ya, Bu, ya, masih ada Iya. beberapa guru yang senior seperti itu, Bu, yang kemungkinan agak sulit ya, Bu, jika menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, banyak juga guru-guru yang, belum terlalu senior, tapi, memang masih banyak tugas tambahan dan kesibukan lainnya, Bu. Ada juga yang mengajar di 2 atau 3 sekolah sekaligus, seperti itu. Jadi tidak ada waktu yang cukup untuk membuat media pembelajaran, karena ya alasan kesibukannya itu, Bu. Jadi mungkin masih di level 5 Bu. Oh gitu, iya iya. Baik, jadi level 5 sampai level 7 gitu ya Bu? Harapannya ya, Bu, ya. Oke. Iya semoga, karena biasanya kalau SMK itu kan emang harus lebih bervariatif ya, karena Iya, kan Bu. bisanya nanti setelah lulusan harus bisa siap bekerja gitu ya Bu ya. Iya, Jadi betul. usaha apa atau apa yang akan Ibu Arina lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Di sini yang tadi dari level 5 saya harapkan menjadi level 7 atau 8 ya, Bu, ya. Itu menurut saya sudah lumayan, maksimal ya, Bu. Kalau level 10 mungkin kalau guru-guru senior itu, agak sulit ya, Bu, ya. Jadi saya, sampai level 7 atau 8 dan usaha yang akan saya, lakukan yaitu apa ya, Bu, ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan sih, Bu, terkait apa rencana atau tindakan yang akan saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring, Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face seperti itu, Bu. Tapi bergantian. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, baik Bu, bagus sekali. Tadi Bu Arina akan merencanakan mentoring atau pendampingan individu dan pelatihan atau workshop gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, dalam waktu dekat ini dari beberapa hal yang disebutkan tadi, kira-kira mana nih yang menurut Bu Arina dapat segera direalisasikan atau diwujudkan, Bu? Mungkin jika yang akan saya realisasikan terlebih dahulu ya, Bu, ya? Iya, Mungkin, sebenarnya saya berpikir juga, Bu, kalau saya tidak mentoring dan, eee, face to face pendampingan individu, saya bisa melakukan koordinasi dengan kepala sekolah saya, Bu. Mungkin kalau misalkan tidak dengan mentoring dan pendampingan individu, kan bisa melakukan workshop atau pelatihan, semacam itu ya, Bu, ya? Dengan ya, tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariatif. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, yang dapat segera saya realisasikan, mungkin mentoring, Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang ya, Bu, ya. Waktu yang tidak sebentar, biaya juga ya, Bu, dan harus iya. mencari narasumber juga yang sudah kompeten. Jadi mungkin saat ini yang dapat saya lakukan dengan adanya mentoring terlebih dahulu, Bu. Oh, gitu. Bagus sekali, Bu Arina. Dari Makasih, Bu. percakapan kita ini, kira-kira kelebihan mentoring itu apa ya, Bu, dari yang lainnya gitu? Kalau mentoring itu, eee, jarak dekatnya, Bu. Jadi lebih cepat direalisasikan menurut saya, Bu, karena tidak banyak hal yang harus dipersiapkan, Bu, kalau mentoring. Oh iya, terima kasih. Dari ini terus apa sih Bu yang Ibu Arina dapatkan setelah kita melakukan apa percakapan ini? Sebelumnya ya, Bu, ya, Ya, mungkin nanti ketika mentoring tambahan saja, Bu, nanti saya akan ya, meminta bimbingan dari rekan sejawat saya, Bu, yang memang ahli dalam bidang IT.
dan terhadap rekan sejawat juga yang sering menggunakan media pembelajaran yang bervariatif seperti itu, Bu. Di sekolah saya juga ada Bu Maya, itu sering menggunakan media yang bervariatif dan juga ada bantuan dari Pak Kavi itu memang sudah ahlinya di bidang IT seperti itu, Bu. Ya. Terima kasih Ibu untuk yang saya dapatkan dari percakapan ini. Untuk realisasinya tidak, Bu? Iya, Bu, perlu itu, Ya, Bu. mungkin untuk secepatnya nanti Mhm. realisasinya saya akan melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah ya, Bu, ya. Mungkin Iya, minggu depan, Bu, saya akan coba berkoordinasi terlebih dahulu, mengatur jadwal untuk melaksanakan kegiatan mentoring ya, Bu, ya. Seperti iya, itu. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu, apa yang kita dapat pada hari ini? Yang saya dapat ya, Bu, ya. Di sini saya iya. mendapatkan gambaran bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, Bu. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang keahliannya dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Seperti itu, Bu Nani. Oh iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Bu Arina sudah mendapatkan gambaran agar adanya perubahan yang bervariatif. Nah, nanti saya tunggu Bu Arina kabarnya setelah melaksanakan mentoring. Kemudian nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Arina. Iya, Bu. Ya, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu, karena rencana Bu Arina untuk mentoring dan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah semoga dapat berjalan dengan baik ya Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya akan lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya terutama ya Bu ya. Ya, amin. Sama-sama Bu Arina, lain waktu jika ada yang ingin dibicarakan lagi bisa langsung hubungi saya Bu. Terima Terima kasih kasih banyak Bu Ibu. Arina. Iya, Ya. sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam Bu Nani, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Arina, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Boleh dong Bu, silakan ya Bu, masuk. Boleh duduk Bu, silakan. Ya Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Nani hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Arina? Iya Bu, Alhamdulillah Bu, baik hari ini. Oh iya Bu, sepertinya ada yang Ibu mau ceritakan ya Bu ya, sama saya ya Bu ya. Apa itu Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu Nani? Iya Bu, eh, saya ingin sedikit bercerita dengan Ibu dengan keadaan kelas saya saat ini Bu. Oh iya, kenapa Bu kelasnya? Ibu boleh cerita ke saya. Dengan senang hati saya akan mendengarkan ya Bu ya. Iya Bu, begini Bu, sebagian murid saya suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung, Bu. Sehingga murid-murid yang lain merasa terganggu, Bu, dan tidak fokus dalam mengikuti pelajaran di kelas. Oke, jadi tadi saya dengar intinya di kelas Ibu yang Ibu ampu itu tidak kondusif ya Bu ya. Apa betul Iya, Bu? betul Iya. sekali, Bu. Baik Ibu, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, kita ada beberapa waktu ini ya Bu ya, mungkin waktu singkat ya Bu, beberapa Iya. menit, 10 hingga 15 menit. Di sini sebenarnya apa sih yang jadi tujuan Ibu nanti dari perbincangan kita saat ini? Yang saya inginkan itu, Bu, saya ingin menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi murid saya, Bu, agar lebih fokus dalam mengikuti pelajaran. Jadi biar nyaman ya Bu ya, seneng Iya, dan fokus dalam mengikuti pelajaran seperti itu ya Bu. Baik. Sekarang untuk saat ini apa sih yang sudah Ibu lakukan?
Saya itu sudah mencoba, Bu, beberapa metode dalam pembelajaran, misalnya dengan diskusi, dengan melakukan presentasi, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, Bu, dari beberapa metode tersebut. Baik, dari tujuan itu belum ada yang efektif seperti itu ya, Bu, ya. Baik, selanjutnya apa sih yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Mmm, Tantangan saya itu ternyata itu saya masih kesulitan untuk mengendalikan beberapa murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Oke, jika Ibu kesulitan, kira-kira apa nih ya yang Ibu butuhkan untuk dapat mencapai tujuan yang Ibu harapkan, yaitu kelas yang kondusif, yang nyaman, yang senang seperti itu, yang fokus. Apa yang Ibu butuhkan kira-kira di sini, Bu? Ya. Saya itu membutuhkan strategi, Bu, untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kira-kira strateginya sebenarnya saya sudah pikirkan sih, Bu, strategi apa Hmm. yang kira-kira, bisa merubah keadaan kelas supaya kondusif gitu, Bu. Oke, di sini saya garis bawahi Ibu membutuhkan strategi ya, Bu, ya, untuk mengendalikan, kelas Ibu agar tercapai kelas yang kondusif, seperti itu ya, Bu, ya? Apakah Iya, benar, Bu? betul sekali, Bu, benar, Bu. Baik, untuk saat ini menurut Ibu, kelas yang kondusif idealnya seperti apa, Bu? Kelas kondusif itu ya pasti yang idealnya itu menurut saya pasti nyaman, Bu. Jadi Nyaman, ya. anak-anaknya itu, murid itu betah, maksudnya betah di dalam kelas sehingga pembelajaran itu bisa masuk, bisa nyambung gitu, Bu. Jadi anak-anak bisa berinteraksi secara aktif gitu, anak-anak bisa senang gitu, Bu. Oke, baik Bu. Jadi itu menurut Ibu ya Bu ya, kelas yang kondusif yang idealnya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya Bu ya. Iya Baik, betul, Bu. untuk itu mungkin kalau kita skala atau kita memakai level itu sudah level 10 ya Bu. Baik, jika saat ini di kelas Mhm. Bu Nani ini berada di level mana Bu, menurut Ibu? Kalau tadi yang Ibu ceritakan itu level 10, kelas Bu Nani sekarang berada di level berapa untuk saat ini? Kalau sekarang itu masih di level bawah, Bu, masih di level 5 sampai 6, Bu. Oke, baik. Jadi untuk kedepannya Ibu ingin mencapai sampai level ke berapa? Kalau untuk kedepannya sih saya inginkan itu dari level 7 sampai 9, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu. Iya, Jadi kita lanjut ya Bu ya. iya, Bu. Kira-kira nih, apa yang akan dilakukan Bu Nani agar mendapatkan strategi yang tepat? Sehingga tujuan dari Bu Nani juga tercapai, yaitu kelas yang nyaman, kondusif, fokus, seperti itu. Kira-kira apa yang akan Bu Nani lakukan seperti itu? Sebenarnya setelah saya pikir-pikir, selanjutnya itu saya harus, eee, mempunyai beberapa variasi, Bu, dalam melakukan pembelajaran. Strateginya seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran saya, Bu. Harus lebih bervariasi, harus lebih hidup begitu, Bu. Setuju Ibu ya, mudah-mudahan dapat berhasil ya Bu ya. Ya, Bu. Apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan agar situasi di kelas makin kondusif, Bu? Ya, saya nanti akan memberi pujian, Bu, untuk anak-anak yang bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi hati mereka akan senang, apalagi kalau murid kelas SD kan senang. Kadang kan kita nanti mau adakan ice breaking, Bu, untuk sambil bermain. Jadi belajar sambil bermain. Jadi tidak bosan dengan penyampaian pembelajaran yang mungkin bisa membuat anak berpikir keras gitu. Nanti kita adakan ice breaking, terus adakan apa tepuk-tepuk apa segala macam nyanyi-nyanyi biar fresh gitu, Bu.
Bagus sekali, Ibu. Hmm. Jadi dengan seperti itu murid akan merasa senang ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Iya, Betul sekali. oke. Bagaimana Bu Nani? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan nantinya, Bu? Sudah Bu, saya sudah mempunyai gambaran. Jadi nanti saya akan menyiapkan beberapa apa pembelajaran ya contohnya saya akan melalui dengan Canva. Mungkin kalau anak SD kan dengan Canva itu masih belum bisa ya Bu. Jadi saya nanti akan uh, memaparkan pembelajaran melalui Canva seperti itu. Jadi akan lebih menarik Bu. Di situ ada gambar-gambar, nanti kita kasih gambar-gambar kartun yang lucu-lucu atau ditambahkan gambar-gambar yang lain seperti itu Bu. Ada audionya, ada videonya seperti itu Bu. Baik, dari beberapa hal yang saya tangkap tadi ya Bu ya, ada pembelajaran melalui media pembelajaran yang interaktif seperti itu ya Iya, Bu, melalui pujian-pujian, melalui ya. beberapa metode yang variatif seperti itu Bu. Itu kira-kira komitmen Ibu. Nah, komitmen Ibu nanti seperti apa nih yang akan direalisasikan yang mudah, paling nyaman, paling mudah dilakukan itu apa dulu Bu? Komitmen Ibu nantinya. Kalau yang menurut saya yang paling mudah dilakukan, untuk yang terkait dengan pembelajaran itu berarti saya harus menyiapkan pembelajaran yang menarik. Yang paling mudah Baik. ini mungkin menyiapkan video, Bu, video Oh iya. pembelajaran. Iya, jadi anak sudah, "Oh ya ada videonya tuh," bisa melihat, mendengar, seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung sekali apa yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu ya, Bu ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu ya. Amin. Iya, Bu, terima kasih, Bu, atas dukungannya, Bu. Baik, saya rasa mungkin percakapan kita dicukupkan sampai kali ini ya, Bu ya. Nanti silakan Ibu gunakan strategi tersebut dan nanti saya udah nggak sabar nih mau tahu hasilnya seperti apa ya, Bu ya terhadap anak-anak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita atur schedule lagi ya, Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu atas semua dukungannya Ibu, atas semua waktu yang sudah Ibu berikan untuk saya mendengarkan keluh kesah saya Bu. Insya Allah nanti kalau sudah saya terapkan, saya akan cerita lagi dengan Ibu Arina. Siap, terima kasih. Saya tunggu ya, Bu Nani ya. Iya Bu. Baik, Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Arina.